Kawan-kawan petualangan desaku, sekarang kita lihat-lihat lingkungan sekitar rumahnya Pak Ustadz ya. Acara pemadam kelaparan siap dimulai. Nah, kawan-kawan. Assalamualaikum. Aduh, udah ramang Bapak. Punten, Pak Ustadz. Aduh, Ustadz ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku ya, dan kebetulan sekali saya baru sampai ke daerah kampung apa ini Pak Ustadz? Cikaroya. Cikaroya desanya? Muara Cikadu. Desa Muara Cikadu. Iya. Oh, ada desa Cikadu, ada desa Muara Cikadu. Iya. Oh. Kecamatan itu mah kecamatan Cikadu. Oh, kalau kecamatannya Cikadu. Iya, desa Muara Cikadu, kecamatan Sindang Barang. Oh. Kalau kecamatannya ini Sindang Barang. Oke. Nah, kawan-kawan, sebetulnya saya tadi udah ketemu dengan Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Samsul. Saya mau menginap dan saya barusan dari Pak RT Pak Ustadz. Iya. Ya, dan ini saya baru nurutin biasa kawan-kawan ya, perlengkapan baju dan segala macam lah untuk nginep. Dan malam ini kawan-kawan akan menginap di rumahnya Pak Ustadz Samsul ya. Dan seperti biasa nanti malam kawan-kawan, nah udah lama banget nih ya, mohon maaf, pemadam kelaparan. Kawan-kawan petualangan desaku, sekarang kita lihat-lihat lingkungan sekitar rumahnya Pak Ustadz ya. Dan ternyata rumahnya ini kawan-kawan pinggir sawah. Aduh ya Allah, dengan angin sepoi-sepoi ya. Dan ternyata Pak Ustadz ini suka atau penghobi burung kawan-kawan nih ya. Burungnya itu burung lovebird. Wah nih ya, ini sengaja nih Pak Ustadz kasih sejodoh-sejodoh biar rumah tangga kali kawan-kawan. Ya tuh ya, pada rumah tangga mereka. Ya, dan ke sebelah sini sawah kawan-kawan. Ini termasuk di pelosok perkampungan ini Cianjur Selatan kawan-kawan, daerah Sindang Barang. Itu nampak sebelah sana ada sekolah SD ya. Alhamdulillah ini dekat ke sekolah SD. Dan ke sebelah sini ini ada, kelihatannya itu ada penggilingan padi. Dan persis di saya loncat dulu. Persis di depannya rumah Pak Ustadz itu ada pemakaman kawan-kawan. Hehe. Semoga tidak ada yang ciluk bak nanti malam kawan-kawan ya. Oke. Nah, kalau ke sebelah sana kawan-kawan sama tuh. Ya, itu juga pesawahan, namun ada kebun nih. Di sampingnya rumah Pak Ustadz ada kebun. Coba kita lihat kebunnya, kebun apa aja ya. Kelihatannya ini ada gude kawan-kawan, atau hiris. Ya, nah ini nih, ini gude nih. Nah, saya nggak tahu di tempat teman-teman apa namanya. Nah, kawan-kawan, ini gude atau hiris. Ini biasanya enak banget dipencok, kalau enggak di sayur santan. Ah, pokoknya mah ngeunah kawan-kawan, ngeunah pisan pokoknya nama. Nah, ini adalah kebunnya Pak Ustadz kawan-kawan nih ya. Kalau di sini gude itu ya, ini disebutnya hiris kata Pak Ustadz. Sekarang kita akan lihat ke sebelah depan rumah Pak Ustadz, ke sebelah sana. Itu madepnya ke jalan ke sana kawan-kawan. Kita lihat ya. Oke. Oh, nanti juga kalau mau nyebut singkong ada nih. Tuh singkong ya. Banyak banget singkong. Pagi-pagi kawan-kawan kita goreng singkong dah. Nah, kalau ke sana itu kawan-kawan itu udah jalan. Ya, jalan kampung. Kalau mau lihat nanti saya akan kasih lihat jalannya kawan-kawan ya. Nah, ini dia kawan-kawan, itu ada pemakaman ya di depan. Jadi sebetulnya rumah Pak Ustadz itu madepnya ke sana kawan-kawan. Nah, seperti inilah kurang lebih. Ngambil ayam dulu. Oh ya Pak Ustadz, siap. Oh, Pak Ustadz katanya mau ngambil ayam katanya. Iya. Mau pemadam kelaparan, jadi Pak Ustadz mau ngambil ayam katanya ada. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Nah, inilah kawan-kawan penampakan rumah Pak Ustadz Samsul, di mana saya akan menginap pada malam hari ini. Tuh kawan-kawan ya. Semoga hawanya nanti malam dingin kawan-kawan. Jadi memang Pak Ustadz Samsul ini rumahnya ya pinggir sawah. Nah, kawan-kawan, ini ayam-ayam yang sudah mulai
apa namanya, kalau di kampung tuh ngampih. Artinya dia sudah mulai kembali ke rumahnya, karena pohon ini ternyata adalah rumah bagi ayam-ayam ini kawan-kawan. Ya, dia akan nginepnya di sini atau tidurnya di sini. Tuh, wah. Oh, jadi dia pertama dia ke dahan yang ini dulu yang pendek, lalu naik sampai ke atas. Masya Allah. Sampai ke atas banget ternyata tuh. Dan terus sampai ke atas tuh. Wah, ke atas lagi. Ya Allah, udah kayak burung aja. Wah, kawan-kawan, ternyata ada di atas kepala saya. Untung aja nggak nelek. Ini tuh ada di atas sana kawan-kawan. Tuh kelihatan kan? Ya Allah, ih, tinggi bener ini ayam. Astagfirullahaladzim. Untung aja dia nggak nelek kawan-kawan. Kalau nelek karena kepala saya kawan-kawan. Tinggi banget itu. Ternyata pohon ini penuh dengan ayam di atasnya kawan-kawan. Wah, luar biasa nih pohon ini nih. Kawan-kawan, saya sudah dapat izin dari Pak Ustadz. Mari kita sedikit house tour kawan-kawan ya. Seperti apa bagian dalam rumah Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin Pak Ustadz ya. Nah, inilah suasana rumah Pak Ustadz. Dan ini si bungsunya Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz baru memiliki 2 anak ya Pak ya? Iya, 2 yang ada. 2 yang ada. Oke ya. Dan kawan-kawan, nanti malam saya akan ngagoler di dia kawan-kawan. Ya udah disiapin sama kawan-kawan alias tikar. Jadi saya menghadap ke sawah kawan-kawan tidurnya tuh ya. Nanti saya geletak di sini. Dan mari kawan-kawan kita masuk. Nah, ini dia rumahnya Pak Ustadz ya. Ini kalau ini ada yang unik kawan-kawan. Nah, ini nih. Ini nih, ada ruangan ini nih. Ini buat apa ini Pak Ustadz? Buat tidur. Buat tidur aja. Oh, buat tidur. Kelihatannya sih ini ada 2 kamar ya Pak Ustadz ya. Ini kamar 1, kamar depan. Dan itu kamar paling belakang. Jadi rumah ini luas di bagian apa ya ini? Namanya bagian tengah, bagian tamu dan bagian tengah ini luas banget kawan-kawan, sangat luas banget ini. Ya, dan ini di sini itu ada jendela dan itu nampak ke kebunnya Pak Ustadz yang tadi kawan-kawan yang banyak gude atau hiris. Oh, ini ada foto Pak Ustadz ya? Waduh, luar biasa nih. Saya kira foto Ahmad Dhani Pak Ustadz. Nggak tahu aja foto Pak Ustadz. Oke. Oke, kita lihat ke dapurnya nih ya. Di dapur ada Bu Ustadz, jangan lagi sibuk membului ayam kawan-kawan. Bu Ustadz, ayamnya udah dapet ya? Udah. Baru 1. Oh, baru 1. Oh, ini. Entar nanti lagi. Oh, nanti lagi. Oh, ya. Ini kawan-kawan ternyata belum disembelih ayamnya, baru 1. Nih, dia nih ayamnya. Aduh, kesian banget nah. Pas banget deh itu. Ya, ada oke. burung-burung. Oh, banyak banget ternyata. Jadi Pak Ustadz ini ternyata penghobi burung ya. Kalau yang ini jenis burungnya apa ini Pak Ustadz? Perkutut ya, tikukur. Ya, perkutut, tikukur. Banyak tuh. Ya, kalau yang di luar mah lebet ya. Lebet sama itu apa kenari. Kenari ya, oke. Nah, ini tempatnya Bu Ustadz untuk aktivitas dapur di sini ya. Dan seperti biasa kawan-kawan, ini ada, kalau di sini ini namanya apa Bu Ustadz nih? Karari. Oh, kalari, sama ya, sama. Baralak. Baralak. Ada yang bilang baralak, ada yang bilang kalari. Nah, tapi kalau di sini kalari. Nah, ini kawan-kawan, ya sebetulnya model-model seperti begini nih, itu sebetulnya agak jarang saya temui kawan-kawan. Ini ya, kalari begini. Biasanya itu kalau memulai menyalakan api kadang-kadang suka dengan bekas cangkang kopi ataupun bekas plastik lainnya Pak Ustadz. Nah, sebetulnya yang benar adalah begitu Pak Ustadz. Pakai itu yang benar sebetulnya gitu loh. Lebih mudah dan lebih alami. Nah, dari dapur langsung menuju ke balai yang di luar ini kawan-kawan. Tuh. Nanti kita akan pemadam di sini kawan-kawan tuh ya. Pokoknya ya. Dan hawanya ini udah mulai kerasa agak-agak beda banget dengan tadi siang.
agak ada dingin-dinginnya lumayan kawan-kawan nih ya. Kayaknya nyenyak banget nih tidur habis capek-capek begini. Dan ini jambannya Pak Ustadz di sini nih tuh ya. Nah, saya juga habis mandi kawan-kawan tadi di situ ya. Kawan-kawan petualangan desaku, kami semua selesai menunaikan sholat maghrib dan malam pun mulai tiba kawan-kawan. Untuk itu pemadam kelaparan akan segera kita mulai kawan-kawan. Oh ternyata pemakamannya ada lampu terang begitu kawan-kawan tuh ya. Ini suasana bagian belakangnya seperti ini kawan-kawan. Ya, banyak banget suara jangkrik di sekitar sini nih. Asli bener madep bener kawan-kawan nih ya. Hawanya mulai terasa agak dingin kawan-kawan, beda sekali dengan siang hari tadi. Atau kemungkinan saya karena lelah di perjalanan jadi terasa gerah kawan-kawan, mungkin itu. Alhamdulillah saya juga sudah mandi kawan-kawan, dan ternyata airnya tidak terlalu dingin, jadi saya bisa mandi. Biasanya hawanya kalau dingin saya nggak kuat mandi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, Pak Ustadz sudah mulai menyalakan api. Wah, ternyata terus ngagebur kawan-kawan ya. Jadi tadinya saya pengen di sana kawan-kawan, tuh sebelah sana. Kata Pak Ustadz sebelah sini, takut nanti hasep. Bener juga sih kawan-kawan. Di situ mah bener. Ternyata si asapnya itu ke sini, jadi nggak ke balai sana. Wah, memang Pak Ustadz nih banyak pengalaman kawan-kawan ya. Oke, sekarang mau tambah kayu bakarnya. Wah, ini kayu bakarnya juga pangpung jati kawan-kawan. Kalau disebut pangpung itu artinya dahan-dahan jati yang memang sudah mati kawan-kawan, yang kering. Nah, itu pangpung namanya. Atau kata lainnya langrang. Pangpung kan biasanya jatuh sendirinya gitu. Iya. Nggak harus dipangkas segala macam enggak. Oke kawan-kawan petualangan desaku, acara pemadam kelaparan siap dimulai. Nah Pak Ustadznya lagi panggang satu lagi nih ya. Sekarang saya bakar duluan kawan-kawan. Baranya bara kayu jati kawan-kawan. Gaskeun kawan-kawan. Segit ya. Wih mantap Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz. Satu lagi bisa di sini Pak Ustadz. Ya sip. Dari sana Pak Ustadz. Ya. Aduh tuh sengit. Aduh. Oh tipang itu ya napanya. Ya gitu, kita geser sedikit. Nah, gitu. Oke. So biasa bakar-bakar. Wih. Oh pantas itu. Pak Ustadz. Berarti ya pengalaman. Pak Ustadz. Belajarlah Pak Ustadz. Nah kawan-kawan, kalau cara membakar ayam ini atau membakar daging ini harus pakai areng. Ya, ada saya pernah di beberapa tempat itu ya. Itu masyarakatnya sepertinya belum pernah membakar. Jadi ketika api masih menyala, dia dibakar. Ya, baru kita bakar kayunya, langsung dia bakar. Jadi dibakarnya menggunakan api, harusnya menggunakan bara. Wih, Udah tos koneng jiwa tuh mantap. gurih Pak Ustadz itu mah. Aduh. Ya. Wah, kawan-kawan. Dua kawan-kawan ya. Oke, kita gaskan. Dipotong-potong dulu Pak Ustadz ah. Ya Allah. Udah cukup Pak Ustadz, cukup dulu. Nanti kalau kurang gampang nambah lagi mendingan. Jadi supaya jangan mubazir Pak Ustadz. Mantap. Dipotong dulu. Ya, potong-potong Pak Ustadz.
Pak Ustadz itu mah. Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku, acara pemadam kelaparan di rumahnya Pak Ustadz Samsul akan segera kita mulai kawan-kawan ya. Kebetulan tamu-tamu undangannya lagi pada nggak datang nih. Sibuk. Ya sibuk, mungkin capek bekerja kawan-kawan ya. Pak Ustadz, mari silakan pimpin doa dulu Pak Ustadz. Oh adanya, wah ada yang pimpin doa. Ayo dek, boleh dek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana di maruzaktana wa qina adzabannar. Mari Bu Ustadz, mari silakan Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz nih, tambah kecap saya tuangin Pak Ustadz. Nah, ya. Mari Bu Ustadz. Ayo silakan Bu Ustadz mulai. Adek nih, awas tumpah ya, Adek awas. Yo, Nah, udah kawan-kawan. Saya hampir terjun kalau nih kawan-kawan. Kalau saya mending di sini aja nih. Pakai ini nih. Ya, Pak Ustadz di situ, saya di sini aja. Nih, pakai ini. Kursi ada. Oh, ada. Saya ambilin, biarin saya aja. Kursi. Nah, kawan-kawan, saya sekarang sudah pakai kursi. Kelihatannya lebih mantap kawan-kawan ya. Pak Ustadz kan udah makan kawan-kawan. Nah, sekarang tinggal saya kawan-kawan. Dan ini kelinci di bawah kuku rumuyan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Ini nih. Ayamnya ini kalau orang ABG lah kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan. Nah kawan-kawan. Nah bisa. Ayamnya Pak Ustadz pas, jadi tidak kolot, tidak alot tuh, berewek, pokoknya, nah kawan-kawan, nah bisa. Aduh, anginnya sepoi-sepoi dari sawah kawan-kawan, asli bener. Ya mudah-mudahan hawanya dingin. Saya capek jauh perjalanan, bisa tidur nyenyak kawan-kawan dan besok bisa beraktivitas. Kawan-kawan, bagaimana Pak Ustadz? Mantap Pak Ustadz. Mantap dan matangnya juga alhamdulillah ya. Terus pengalaman menurutnya ya. Dan ini beras Cianjur kawan-kawan, masya Allah, tabarakallah. Ya, pulen banget, kan? Alhamdulillah udah beres Pak Ustadz. Kita buang itunya. Enggak mau dimasukin ke kandang marmot. Oh, masuk ke kandang marmot ya. Siap Pak Ustadz. Sekarang kita akan kongres. Ngawangkong itu beres-beres. Kawan-kawan petualangan alam desaku ya. Alhamdulillah nih makan atau pemadam kelaparan sudah beres. Dan pas beres ternyata ada Pak Edi baru datang. Aduh ya. Habis tahlil. Oh habis tahlilan katanya gitu loh. Ini kalau kata orang pantai begini, kadieu ayeuna mun tita tadi gitu ya. Kalau itu kata orang pantai Pak. Biasa begitu tuh. Kadieu ayeuna mun tita tadi ayeuna mesti jual laukna beak gitu kan. Oh iya terus itu saya sambil baik gitu. Baiklah kawan-kawan petualangan desaku ya, ini adalah Pak Ustadz Samsul. Pak Ustadz Samsul ini boleh dikatakan sesepuh di kampung ini. Ya mungkin saya mau sedikit mungkin pesan dan saran lah gitu secara pribadi
tidak mewakili siapa-siapa nih Pak Ustadz ya. Saya tidak ada kepentingan dengan yang lain, cuma mungkin ini dari sisi saya aja ini Pak Ustadz, yang saya melihat secara global gitu Pak Ustadz ya. Ya alhamdulillah di kampung sekarang ini ustadz-ustadz muda seperti Pak Ustadz Samsul ini, yang Bapak maaf usianya berapa Pak? Tahun 8 berapa? 80 kelahiran. Oh coba hitungin kawan-kawan, saya paling lemot deh kalau matematika dah. Pak berapa Pak? 39. Oh 39. Ya masih muda lah. Maaf kawan-kawan, kalau urusan matematika saya maafun deh kawan-kawan ya. Nah kalau Pak Edi ini guru, betul Pak? Bisa dikatakan, bisa enggak. Loh kok begitu Pak? Ya masih honor lah. Oh di swasta. ya oke, nggak masalah. Tapi status guru. sebagai pendidik, ya ini di sekolah, Pak Ustadz di masjid. Alhamdulillah nih, hablum minallah, hablum minanas. Betul nggak Pak Ustadz? Betul gitu ya? Tolong dikoreksi kalau salah. Ya, karena saya ini kawan-kawan, saya ini bukan ahli agama, bukan ustadz habaib, bukan seorang budayawan, bukan seorang seniman. Saya mah hanya YouTuber kampungan kawan-kawan, ya. Hanya YouTuber kampungan saya mah. Jadi ya tiap hari hidupnya banyak belajar lah, ya. Namun begini mungkin Pak Ustadz. Sebelumnya saya mohon maaf ke Pak Ustadz, gitulah Pak Ustadz ya. Nah, ini saya ke Pak Ustadz dulu pesannya nih ya. Pak Ustadz, mungkin mohon maaf nih kepada Pak Ustadz sekali lagi ya. Saya berharap Pak Ustadz di sini kan sebagai apa namanya ya, pengajar di pengajian, yaitu untuk bekal di akhirat. Mungkin Pak Ustadz begitu Pak Ustadz ya, rata-rata untuk bekal di akhirat ya. Nah memang kehidupan kita di dunia ini kan memang tidak lama, 70-80 tahun itu pun kalau nyampe gitu loh. Kalau enggak ya udah 17 tahun gitu loh ya kawan-kawan ya. Umur nggak ada yang tahu kawan-kawan. Nah Pak Ustadz ini adalah sebagai pengajar ngaji, alhamdulillah untuk di akhirat. Namun mungkin juga begini Pak Ustadz, saya berharap ustadz-ustadz yang ada di perkampungan atau dimanapun berada mendorong juga anak-anak untuk sekolah Pak Ustadz, gitu loh ya Pak Ustadz ya. Dorong anak-anak untuk sekolah gitu loh. Karena kita tidak pernah tahu 10 tahun, 15 tahun yang akan datang di sini tuh akan ada apa. Sekarang mungkin di sini lingkungannya hutan jati kawan-kawan. Betul tidak Pak? Iya. Betul Pak Ustadz? Ya, di sini tuh saya ini tuh berada di tengah-tengah hutan jati kawan-kawan. Perkampungan ini, kesana hutan jati, kesana hutan jati. Gitu loh. Nah, 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang nggak ada yang tahu. Di sini akan terjadi apa? Misalnya ternyata berdiri sebuah pabrik kawan-kawan gitu loh ya. Sebuah pabrik milik perusahaan misalnya PT Tiga Raksa misalnya gitulah ini. Apa namanya ya, misalnya gitu loh ya. Nah butuh karyawan 5.000 orang misalnya Pak Ustadz. Wah orang sini seneng dong Pak, betul tidak Pak? Wah nggak ada yang nganggur pasti ya. Dan pabrik itu juga menginginkan harus warga lokal diutamakan. Wah tambah seneng. Tapi pabrik juga ternyata punya ketentuan Pak. Misalnya minimum ijazah SMA. Itu dia. Waduh. Nah ini bagi yang putus sekolah, bagaimana ini? Nggak bisa bekerja, gitu loh. Sementara orang sini juga mau bekerja, gitu. Lu bikin pabrik di tempat gua tapi nggak mau merekrut anak-anak sini. Nah jadi makanya sering terjadi ada satu perselisihan, yaitu seperti itulah salah satu contohnya. Mungkin yang punya pabrik punya ketentuan, tapi masyarakat di sini juga harus punya penghasilan dong, gitu loh. Jangan berdiri pabrik tapi masyarakat tidak dipekerjakan. Nah itulah kawan-kawan jadinya dilematis di situ loh. Ya di sisi lain pabrik juga ada ketentuan gitu loh, minimal SMA. Nah maka dari itu ya saya mohon kepada Pak Ustadz didorong juga anak-anaknya untuk sekolah minimum SMA gitu loh. Toh tidak dosa kan Pak Ustadz kalau kita belajar di sekolah sampai SMA?
tidak ya, kecuali dosa ya jangan dong kalau dosa mah gitu loh ya. Nah ini nih ada bapak juga emang nih. sih emang ada yang dosa juga. Dosanya apa Pak misalnya? Misalnya SMP, SMA, SMP gak sholat itu kan gak dosa. SMA itu gak sholat itu kan dosa. Oh iya tuh itu makanya tuh Iya. tugas Pak Ustadz. Boleh gembleng ya. Tugas Pak Ustadz itu untuk ilmu agamanya Iya. gitu loh. Nggak sholat nanti siksanya begini. Nggak sholat isya berapa lama siksanya, nggak sholat subuh berapa lama siksanya. Gitu. Nih kayu bakar nih nih. Nah, gitu panas kan tuh kan. Nah, itu api neraka kayak begitu kawan-kawan. Nah, ini Pak Ustadz. Nah, Seberapa? belum apa-apa ini mah. Gitu loh. Nah, maka dari Ini itu kan api yang ada di dunia itu ini cuma apa asapnya. Nah, jadi maksud saya, jadi apa namanya ngaji tetap harus Pak Ustadz. Jangan sampai enggak, tapi sekolah juga harus. Mungkin begini, anak-anak pagi sampai dengan sore mungkin sampai jam 12 atau jam 2 sekolah. Ya, setelah asar sekolah agama. Setelah asar, setelah maghrib ngaji. Gitu loh. Kalau ini saya zaman dulu begitu. Masa saya begitu Pak Ustadz dulu. Habis subuh, sholat subuh, ngaji kitab sampai jam 6. Gitu loh. Jadi alhamdulillah nih. Ya, yang sekolahnya dapat gitu loh. Ya, pengajiannya ya hanya ya sholat memang bisa lah gitu, meskipun mungkin ya masih jauh dari kata sempurna lah. Puasa juga bisa lah, meskipun hanya cuma mungkin menahan lapar gitu. Ya godaan-godaan lain kadang-kadang masih ya gitulah kawan-kawan, namanya juga saya mau YouTuber kampung kawan-kawan gitu loh. Nah, jadi maksud saya begitu Pak Ustadz, didorong anak-anaknya untuk sekolah, tapi ngaji tetap harus. Jadi maksud saya biar agak seimbang. Karena bapak-bapak terus terang sekarang ini atau saya melihat sumber daya manusia Indonesia itu terus terang Pak sangat rendah sekali Pak. Sangat rendah sekali Pak. Dibanding dengan negara-negara tetangga kita itu sangat rendah sekali. Gitu loh, dan itulah ditambah lagi mungkin Pak pemerintahnya yang udah nggak takut dosa Pak. Pemerintah kita itu udah kalau ngomongin pemerintah mah nggak usah diomongin lah Pak, nggak ada obatnya Pak. Betul. Obatnya iwati kiamat Pak. Ada mulaya eta anak mulai ujungnya kalau ngomongin pemerintah mah disumpah sama Al-Qur'an ya cuma disorot TV doang, dipoto ini udah disumpah udah begitu doang Pak. Jadi kalau rasa takut-takutnya mah nggak ada Pak. Betul. Ya, jadi kita nggak usah ngomongin pemerintah lah, capek. Betul nggak kawan-kawan? Capek kawan-kawan. Ya, mendingan kita aja lah. Udah. Ya, tapi kadang-kadang ya gimana kita sekarang mau disiplin. Bagaimana sekarang kita mau meningkatkan sumber daya manusia? Kalau apa-apa sekarang ini, Pak. Betul. Apa-apa sekarang ini. Betul. D3 lah. Soak. D3, duit. Gitu loh. Memang soak juga sih. Gitu loh. Maka dari itu ini tugas Pak Ustadz, anak-anak supaya punya akhlak yang baik tetap harus digembleng sama Pak Ustadz gitu loh ya. Supaya kelak menjadi pejabat yang amanah, Pak. Kelak menjadi pejabat yang jujur. Wah, ini Ustadz Samsul, anak buahnya sekarang jadi Bupati Cianjur Selatan. Amanah, ada rakyat miskin dibantu gitu loh, Pak. Sekolah-sekolah bener-bener pure gratis. Kalau sekarang Pak, sekolah gratis tulisannya doang. Infak ini itu. Kata-kata infak juga sekarang mah udah beda, Pak. Fungsinya, Pak. Kalau infak itu kalau setahu saya semampunya. Iya. Kalau sekarang mah enggak, Pak. Bapak harus infak ke saya minimal 60.000. Pakai minimal. Udah repot banget zaman sekarang, Pak. Infak itu udah jadi bahasa infak itu udah aduh ya Allah. Ngeri kadang-kadang kawan-kawan. Udah enggak bener lah. Ya. Mau masuk SMA 1, SMA 2 aja Pak di Cianjur, itu duit nggak 10 juta, nggak bakalan bisa masuk. Ya itulah kadang-kadang. Di zona. Ya, rakyat mau disiplin, ya,
Tapi permainan-permainan model begitu itulah yang kadang-kadang jadi melemahkan semangat kita yang ada di perkampungan. Betul tidak, Pak? Ya betul tidak, Pak Ustadz? Ya, ya, anak-anak kita dorong supaya sekolah yang pinter, tapi begitu dia punya prestasi, mau masuk perguruan tinggi yang misalnya yang favorit atau mau masuk sekolah yang favorit harus ada ini. Soak kawan-kawan, ya. Nah, maka dari itu tindaslah yang begitu tuh. Nih Pak Ustadz sama Bapak Guru di sini udah siap mendorong anak-anak ya menjadi anak-anak yang berakhlak dengan baik begitu. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Kalau masalah itu mah Pak Ustadz yang udah jago kawan-kawan. Mungkin itu aja Pak Ustadz yang ingin saya sampaikan ke Pak Ustadz terkait dengan anak-anak harus sekolah. Adek kelas berapa sekarang sayang? Ya. Kelas 3. Kamu nanti baru naik kelas 4 ya? Oh, baru naik kelas 4 tahun ini ya, Juli ini ya, pada kenaikan kelas ya. Adek memang doain adek nanti sukses ya nak ya. Amin. Jadi pejabat di sini yang amanah ya dek ya. Amanah itu apa sih artinya Pak Ustadz? Amanah itu apa sih artinya? Kepercayaan. Ya amanah, bisa dipercaya gitu ya. Ya ada ya, semoga ada ya. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Saya insya Allah akan terus menyampaikan masalah ini karena pentingnya pendidikan untuk generasi muda ini betul-betul kita harus persiapkan. Karena saya melihat Pak, terus terang Pak, sumber daya manusia itu Indonesia itu sangat lemah sekali ya, dan faktor utamanya salah satunya ada dari pemerintah sendiri. Betul. Jadi dilemahkan oleh pemerintahnya sendiri. Betul. Saya sangat setuju dengan Bunda Korla di Jerman ya. Rakyat Indonesia itu miskin karena dimiskinkan oleh pemerintahnya sendiri. Betul. Ngurus ini sulit, ngurus itu sulit, serba sulit gitu loh Pak. Mustinya pemerintah Pak, oh di sini ada apa ini, hiris. Wah, dorong bagaimana caranya untuk bisa diekspor. Lah ini mah enggak, Pak Ustadz mau ngekspor malah kamu ada ini mati di jalan udah. Gitu. Yang terjadi begitu, Pak. Betul. Ya, gitu itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau pemerintah kalau diomongin suka nggak mau terima. Terus dianggapnya apa? Dianggapnya menghina, Iya. dianggapnya bla 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 bla. Ada bukti atau tidak? Pemerintah ini pinternya kawan-kawan kayak ilmu santet. Kalau di kampung ya ada tapi susah dibuktikan, tapi ada. Betul tidak Pak Ustadz? Pak, saya mau tanya nih ke Pak Ustadz. Pak, hari ilmu santetnya ada Pak? Ada, tapi susah dibuktikan, tapi ada. Nah gitu permainan pemerintah juga gitu. Kamu mau masuk sekolah saya mas 1 ada uang 10 juta. Saya ngomong begini, wah kamu saya tunggu mencatut nama bla. Nggak, mana buktinya? Susah, tapi ada. Gitu loh ya, dibuktikan memang susah tapi ada, ingat itu ya, susah tapi ada. Begitu Pak, kira-kira Pak ya. Betul. Baiklah Pak Ustadz, saya mohon maaf ke Pak Ustadz, ke Bapak Guru ini ya, ini tiada lain adalah untuk kemajuan warga-warga di pedesaan ya, untuk kemajuan bangsa kita, mudah-mudahan pada umumnya seperti begitu. Pak Ustadz, ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Guru. Mengenai dunia pendidikan kita ini, sumber daya manusia, sebetulnya Indonesia itu sangat sempurna ya. Ilmu akhiratnya untuk akhirat nanti dengan kehidupan yang fana, yang langgeng, ini ada ahlinya. Nah, ilmu dunia, nah ini ahlinya Pak Guru. Jadi sempurna kan, dunia akhirat dapat. Ya Bu Jajan, ini ahlinya. Nah, ini nanti yang ini penerusnya. Nah, gitu. Ya kalau saya mau cuma YouTuber kampung aja. Ya Pak Ustadz, saya mohon maaf. Itu saya sekali lagi sama Bapak yang ada di sini bukan menggurui, bukan ngajarin. Ya, saya hanya saran saja. Gitu loh, Pak. Ya. Baiklah kawan-kawan petualangan desaku, sampai di sini dulu acara Kongres Ngawangkong itu beres-beres. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dia pung sudah. Selamat pagi kawan-kawan petualangan alam desaku. Tak disangka kawan-kawan, begitu saya datang kemarin ke kampung ini, hawanya sangat panas sekali ya, karena itu hawa dekat dengan pantai. Tapi begitu malam kawan-kawan, saya sangat menggigil kedinginan. Dingin sekali kawan-kawan daerah sini pada saat malam hari. Ya, mungkin terlihat dari kesegaran pagi ini kawan-kawan, lihat ya. Hawanya sebentar-bentar dingin di sini kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Saya juga cukup nyenyak tidur karena mungkin capek perjalanan kemarin dan semalam pemadam kelaparan kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan petualangan desaku, doa saya selalu menyertai Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu sehat dan dalam keberkahan. Sampai di sini dulu acara pemadam kelaparan edisi di daerah Sindang Barang. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.